Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Agil Melani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang krisis kepemimpinan dan penurunan kinerja karyawan di salah satu perusahaan, tempatnya di Tenggarong Seberang, yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apa aja yang akan saya bahas pada video kali ini? Mari kita simak bersama. Beberapa masalah muncul di perusahaan tersebut, di mana mulai dari komunikasi antara pimpinan dan karyawan yang kurang efektif, kemudian terjadinya turnover atau keluar masuknya karyawan di perusahaan tersebut, sampai dengan adanya konflik antara pimpinan dengan para karyawan. Setelah mendengarkan penyampaian dari hasil wawancara antara saya dengan pimpinan maupun salah satu karyawan ada di sana, terlihat masalah tersebut muncul. Penyebab utamanya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahannya, di mana tidak adanya keterbukaan antara pimpinan dengan karyawan, sehingga para karyawan sulit untuk menyampaikan pendapat atau bekerja sesuai dengan produktivitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwasannya ada permasalahan yang muncul dari pengelolaan sumber daya manusia yang kurang baik, hingga mempengaruhi keberlangsungan produktivitas dari kinerja karyawan tersebut. Untuk memahami penyebabnya, maka dari itu saya melakukan observasi wawancara di perusahaan tersebut guna mengetahui penyebab dan solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Menurut teori gaya kepemimpinan yang transformasional, bahwasannya pemimpin harusnya bisa menginspirasi, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi teladan bagi karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Namun, di perusahaan tersebut, pimpinan belum menerapkan nilai dari kepemimpinan yang transformasional ini. Mungkin dari pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan lain atau gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana ia kurang memberikan perhatian dan dukungan untuk karyawannya, sehingga kebutuhan dari karyawan tersebut belum terpenuhi secara keseluruhan. Akibatnya, hubungan antara pimpinan dengan karyawan menjadi buruk, sehingga kualitas dan produktivitas dari kinerja karyawan kurang maksimal. Dan untuk mencapai target dari perusahaan itu akan sulit, sebab kurang baiknya hubungan antara pimpinan dengan karyawan tersebut. Adapun dampak dari hubungan yang kurang baik antara pimpinan dengan bawahan, yakni dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, dampak bagi individu itu sendiri adalah motivasi kerja menurun, di mana apabila komunikasi antara pimpinan dengan karyawan itu tidak maksimal, motivasi kerja bagi karyawan akan menurun karena target yang ia miliki tidak sepenuhnya baik. Kemudian stres kerja meningkat, di mana banyaknya tekanan yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, namun dari karyawan itu sendiri tidak mendapatkan feedback berupa perhatian atau apresiasi, sehingga meningkatkan stres kepada diri karyawan. Kemudian kepuasan kerja rendah, di mana makin rendahnya kualitas atau kinerja dari suatu karyawan, maka kepuasan kerjanya tidak akan bisa terpenuhi sehingga mengalami penurunan. Adapun dampak dari kelompok, di mana kerja tim itu memburuk, mulai dari komunikasi antara pimpinan dengan karyawan itu tidak terjalin dengan baik, maka begitupun menurun kepada karyawan satu dengan karyawan lainnya, sehingga kerjasama tim akan sulit untuk saling memahami karena komunikasi tidak terjalin dengan terbuka. Selain itu, konflik antar anggota akan semakin tinggi sebab adanya kesalahpahaman yang diterapkan dalam kesehariannya, di mana mereka tidak mengutamakan keterbukaan antara satu dengan lainnya, sehingga kesalahpahaman itu akan mudah muncul di lingkungan mereka. Dan terciptalah kerjasama yang kurang efektif, sehingga untuk mencapai tujuan bersama itu akan sulit terpenuhi. Adapun dampak untuk perusahaan, yang pertama tentunya produktivitas menurun, karena kualitas dari kinerja karyawan itu menurun, sehingga tujuan dan target perusahaan akan menurun juga dan produktivitasnya tidak akan tercapai. Tingkat turnover meningkat tentunya, karena lingkungan tersebut tidak terbangun dengan nyaman dan baik, sehingga banyak karyawan yang memilih untuk meninggalkan lingkungan tersebut dan memilih untuk bekerja di perusahaan yang lebih baik atau lebih nyaman suasana lingkungannya. Kemudian citra perusahaan memburuk. Kenapa demikian? Karena makin baik kualitas dari kinerja karyawan di perusahaan tersebut, maka akan membangun citra baik untuk perusahaan itu sendiri, di mana ketika adanya kolaborasi atau pertemuan dengan perusahaan lain, karyawan tersebut membangun komunikasi yang baik dengan karyawannya, maka akan
berdampak juga ketika berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait. Adapun rekomendasi solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani beberapa permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, di mana kita bagi menjadi dua, yakni intervensi jangka pendek dan intervensi jangka panjang. Masuk di intervensi jangka pendek, di mana salah satunya adalah melakukan survei kepuasan karyawan. Bisa dilakukan sebulan sekali atau beberapa kali dalam setahun untuk bahan evaluasi apakah gaya kepemimpinan dari pimpinan tersebut sesuai dan bisa diterima oleh karyawan tersebut, dan apakah selama ini mengalami kendala atau problem selama bekerja di tempat tersebut. Kemudian mengadakan forum diskusi antara pimpinan dengan karyawan guna membangun keterbukaan dan pemahaman satu sama lain untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman. Dan yang kemudian ada menyelesaikan konflik yang sedang terjadi melalui mediasi. Adapun intervensi jangka panjangnya, yang pertama itu membangun budaya organisasi yang terbuka dan suportif, dimulai dari adanya komunikasi yang baik dan terbuka antara pimpinan dengan karyawan. Kemudian pengembangan sistem manajemen kinerja yang adil, di mana untuk pengembangan karir bagi kesejahteraan karyawan ini terbuka untuk keseluruhan, bukan hanya dipilih bagi karyawan pilihan yang memiliki kinerja yang baik saja, melainkan untuk keseluruhan sebagai bentuk pemberian apresiasi atau kesempatan kepada para karyawan untuk bisa berkembang dan menjadi lebih baik agar menciptakan kinerja karyawan yang lebih unggul dan lebih baik tentunya dibanding kinerja sebelumnya. Nah, adapun kesimpulan dari kasus ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang kurang efektif, di mana ini mempengaruhi kualitas atau efektivitas dari kinerja karyawan tersebut, mulai dari motivasi kerja, kepuasan kerja, sampai dengan employee engagement dari karyawan tersebut, sehingga kondisi tersebut berdampak pada individu, kelompok, maupun perusahaan, baik itu dari kinerja para karyawan maupun efektivitas dari tujuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya perlu melakukan intervensi baik itu jangka panjang maupun jangka pendek secara bertahap, mulai dari adanya komunikasi terbuka antara pimpinan dengan karyawan, pengembangan kepemimpinan, di mana pimpinan harus selalu mengupgrade dirinya atau potensi dirinya agar bisa menjadi pimpinan yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga pembangunan budaya organisasi yang sehat agar produktivitas dari karyawan dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Mungkin cukup itu penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya?